فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan ya kawan, kajian kita dari tafsir As-Sa'di sampai pada ayat yang ke-25 dari surat Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Dan Nabi Musa mengatakan setelah beliau putus asa, lamma ayyisa Musa qala hadzal kalam wa du'a. Ini diucapkan oleh Nabi Musa setelah beliau putus asa dari kaumnya. Dan ini beliau ucapkan sebagai pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesedihan beliau, ala sabilil huzni wal batti, sebagai pengaduan kesedihan beliau melihat apa yang diberikan sebagai sikap oleh Bani Israel ketika diajak kepada kebaikan untuk mereka. Dengan berbagai cara Nabi Musa dibantu oleh 2 orang kemarin, namun juga tidak bermanfaat, maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini sebagai bentuk pengaduan kesedihan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini pengaduan, ayat pengaduan beliau, pemasrahan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk lepas tangannya Nabi Musa dari Bani Israel. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Kata beliau, wahai Rabb, sesungguhnya saya tidak menguasai urusan mereka. Lastu bijabbarin alaihim. Saya bukan yang bisa memaksakan keinginan kepada mereka. Yang bisa saya atur, saya kuasai hanya diri saya, wa akhi, dan saudara saya Harun. Dikarenakan Harun wazirun li akhihi Musa, karena Nabi Harun itu adalah sebagai menteri, ya kan? Waj'alli waziran min ahli. Kata Nabi Musa ketika dulu minta pembantu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dakwahnya, bahasanya Nabi Musa seperti itu. Ya Allah, jadikanlah untukku seorang wazir, pembantu, seorang menteri. Sehingga mau tidak mau memang pasti Nabi Harun akan ikut apapun keputusannya Nabi Musa. Maka ini yang bisa saya kuasai, ya Allah. Saya, diri saya sendiri, dan juga diri saudara saya Harun. Ini juga mempertegas bahwasanya kemarin yang diperintahkan oleh Bani Israel, idhab anta wa rabbuka, itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ketika Nabi Musa bilang sama Allah, ya Rabb, kemudian ketika menyebutkan saudaranya siapa? Akhi, bukan apa? Bukan sayyidi atau Rabbi. Nah, mafhum ya? Menunjukkan memang betul-betul yang kemarin diperintahkan oleh Bani Israel untuk berperang itu Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya? Nah. Fafraq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, putuskan. Fafruq ay fahkum wafsil. Putuskan ya Allah. Beri hukummu, hukumi kami ya Allah. Bukan hukum kami, hukumi kami. Yaitu berikan hukum kepada kami darimu. Ini maknanya fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Di sini ada cara berbahasa yang
tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Musa menggunakan isim zahir fi maudhi'il idmar. Izhar fi maudhi'il idmar. Beliau gunakan isim zahir padahal konteksnya seharusnya menghendaki kata ganti. Kalau konteksnya kan seharusnya fafruq bainana wa bainahum, ya kan? Ya Allah, putuskan antara kami dan mereka. Tapi Nabi Musa nggak kayak gitu doanya. Nabi Musa ingin menampakkan sebab doanya beliau ini karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Seharusnya kan kalau lihat konteksnya kan cukup fafruq bainana wa bainahum, pakai domir. Tapi Nabi Musa nggak memilih itu, nggak memilih jalur normal. Nabi Musa ingin menampakkan sesuatu. Beliau ganti dengan kata yang bukan kata ganti, yaitu al-qaum al-fasikin. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampakkan sebab doanya beliau. Ya Rob, saya doa kayak gini karena mereka ini memang betul-betul sudah apa ini? Fasik. Fasik artinya apa? Al-kharij anit ta'ah. Itu namanya fasik. Orang yang keluar dari ketaatan. Pantas tidak mereka disifati fasik? Pantas dari pertama disuruh ngingat nikmat yang nggak diingat-ingat, iya kan? Pakai batu loncatan Nabi Musa, nggak langsung tiba-tiba ngajak apa ini? Perang, ya kan kemarin ya. Saking lemah lembutnya Nabi Musa untuk mengajak mereka itu nggak langsung ayo kita perang, enggak. Disuruh apa pertamanya? Ngingat nikmat kalian sebagai batu loncatan ini untuk melunakkan hati mereka. Ingat, kalian sudah banyak dapat nikmat. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru nikmatallahi 'alaikum. Ada berapa nikmat kemarin? 3 besar-besar semuanya. Ij'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Nikmat besar-besar. Ini belum ada ajakan untuk apa ini? Belum ada perintah ajakan untuk jihad, ini belum ada. Baru kemudian diajak untuk jihad. Itu pun nggak disebutkan lafaz namanya. Terangnya supaya terasa enak bagi mereka. Nah, ya qaumin udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Itu udah Allah tentukan untuk kalian, jatah kalian itu. Ardal muqaddasah enggak juga. Bantu lagi oleh 2 orang. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Enggak juga. Sehingga sangat pantas kalau sekarang Nabi Musa memvonis mereka sebagai orang yang apa ini? Fasik. Dan ini kata beliau, ini ya Allah sebab doaku ini kepadamu ini karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah. Jangan dikira beliau itu zalim sama kaumnya, tidak. Ada sebabnya ya Allah, kenapa aku sampai melepaskan mereka seperti ini? Udah ya Allah, pisahkan saja, fafruq. Jadikan farik, ada pemisah antara kami dengan siapa ini? Mereka, kami sendiri, aku dan saudaraku, mereka yang sendiri. Sampai seperti ini ada ceritanya ya Allah, mereka adalah orang-orang yang fasik. Padahal kalau lihat konteksnya cukup pakai domir saja kata ganti, mereka, antara kami dan mereka. Tapi kan nggak nampak jadinya sebabnya. Dan nggak ada vonis untuk siapa? Mereka. Makanya diganti oleh Nabi Musa dengan apa ini? Dengan izhar. Dengan penggunaan isim zahir namanya. Padahal konteksnya mengharuskan apa? Cukup pakai domir saja kata ganti. Fafruq bainana wa bainahum. Tapi kan nggak nampak sifatnya mereka dan sebab Nabi Musa berdoa dengan doa ini. Nah, sehingga ya kan kalau kita perdalam bahasanya kita, maka akan nampak nilai-nilai lain dari ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala itu. Padahal ini hanya masalah domir saja kan. Nah, oh ternyata domirnya nggak pada tempatnya. Pasti ada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, gitu loh. Nah, karena ini memang Al-Qur'an ini memang mukjizat berupa apa? Sastra. Al-Quran ini memang mukjizatnya Rasul berupa kata-kata, susunan kata-kata. Beda dengan mukjizat yang lainnya, belah bulan atau air yang habis-habis. Itu pun udah habis semuanya kan, Rasul udah meninggal, udah terputus mukjizatnya. Mukjizat beliau yang masih kekal sekarang adalah apa ini? Al-Quran. Dan Al-Quran adalah mukjizat berupa kata-kata, keindahan kata-kata. Sehingga mau nggak mau ya kawan, dan ada alasannya kenapa mukjizat ini yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena berarti memang ini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh mukjizat yang lainnya. Dari sisi isinya, dari sisi cara mendakwah. Ini kan berarti alat dakwahnya Rasul ini sekarang. Yang Rasul-Rasul yang lain udah nggak bisa dakwahi kaumnya, udah nggak bisa peluang ada lagi dapat pengikut. Karena mukjizatnya udah apa ini? Tapi semua, tersisa mukjizatnya siapa? Nabi kita. Masih bisa ngajak Rasul. Mukjizatnya masih tersisa. Nah,
Sehingga ini semangat ya, kan nggak ada pilihan lain bagi kita untuk semangat belajar bahasa. Kenapa? Kan tinggal ini mukjizatnya siapa? Rasul yang tersisa sampai sekarang. Kita nggak akan bisa menggunakan senjata ini dalam dakwah kalau kita nggak punya kemampuan bahasa. Karena ini mukjizat bukan berupa kayak sulap yang hitam tiba-tiba jadi putih, yang ada menghilang. Enggak. Ini semuanya berupa kata-kata. Dan nggak cukup hanya dengan baca terjemahan. Paham ya? Nah, sehingga ini maknanya fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, falamma ra'a Musa alaihi salam utuwahum alaihi, ketika Nabi Musa melihat alaihi salam penentangan mereka kepada beliau, penentangan mereka kepada beliau, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, maka beliau pun berdoa, wahai Rabbku, sesungguhnya saya tidak mampu, tidak menguasai kecuali diri saya dan saudara saya. Ai fala yudanu lana biqitalihim, kami enggak punya kemampuan untuk memerangi mereka. Kalau cuma berapa ini? 2. Artinya ini minta uzur sekalian. Aku udah ngajak mereka ya Allah. Kalau cuma aku sama kaumku saja, kalau berdua saja mana mungkin? Atau sama tambahan berapa tadi? 2 orang yang mana mungkin 4 orang. Artinya belum, kifayahnya belum terpenuhi. Jihad itu kan fardu apa tadi? Kifayah. Artinya ada sejumlah yang mencukupi. Nah, lah ini 4 orang yang mau diserang satu apa ini? Satu negeri cukup? Enggak. Masa gitu aja nggak berani maju kan udah janjikan kemenangan. Ada sebabnya. Mana mungkin satu orang, apalagi ini mau jihad. Dan juga Rasul nggak pernah seperti itu. Selalu ada persiapan. Yang penting jumlah yang dibutuhkan sudah apa ini? Cukup. Entah musuhnya lebih besar atau enggak, ya itu urusan mereka. Yang penting jumlah kita apa ini? Cukup dulu untuk menaklukkan kota sebesar ini atau melawan pasukan ini. Cukup. Ini cuma berapa? Cuma sedikit. Kami nggak punya kemampuan untuk berperang melawan mereka. Walastu bijabbarin ala haula, dan saya tidak bisa memaksa mereka. Nggak mungkin saya seret mereka, Bani Israel ini ya Allah. Nah, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, maka pisahkan, hukumi di antara kami dan di antara orang-orang yang fasik tersebut. Ai uhkum bainana wa bainahum, hukumi antara kami dan mereka, bi an tunazzila fihim minal uqubah, dengan cara engkau turunkan kepada mereka berupa hukuman maqtadathu hikmatuk, yang dikehendaki oleh hikmahmu. Kasih mereka hukuman yang sesuai dengan hikmahmu ya Allah. Nah, wa dalla dzalika ala anna qaulahum wa fi'lahum minal kabairil azimah al mujibah lil fisqi. Dan ini semua doanya Nabi Musa ini menunjukkan bahwasanya ucapan mereka dan perbuatan mereka dari awal kisah sampai sekarang, semua ucapan dan perbuatan mereka termasuk dosa besar, yang termasuk dosa-dosa besar yang mengharuskan mereka untuk dihukumi apa ini? Sebagai orang-orang fasik. Nah, ini ikhwan, pengaduan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 1 ayat lagi dari kisah ini. Kita lihat nanti pada ayat berikutnya apa hukuman yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, baru setelah itu akan kita sebutkan faedah-faedah yang bisa kita rangkum dari kisah tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.